halo semuanya, kembali lagi di Sanrasan Podcast. Kembali lagi di podcast yang sudah sepi. Sudah sepi. Ya. Untuk kalian yang mendengarkan, kali ini kami akan membahas mengenai 9 tempat yang terkenal angker di Solo. Ya, kalian kan pasti sudah gimana ya? Kayak nggak asing sama Solo kan terkenal dengan adat Jawanya seperti gamelan, keraton, wayang, keraton. Nah seperti itu. Kayak pasti kan ya mikirnya wah tempatnya paling ya keraton atau mungkin bekas-bekas bangunan penjajahan, bangunan Belanda seperti itulah. Yang pertama itu tempatnya di sekitaran Taman Balai Kambang, Mas. Gimana itu, Mas? Balai Kambang ini pasti ngerti aku lagi. Balai Kambang. Apa nusukan ya? Surakarta ya? Kok nusukan? Karangannya. Itu daerah Surakarta. Sumber ke timur. Oh iya. Dekat Tetonadi. Tadi itu katanya sering muncul sosok penari mistis. Pengunjung pun sering terganggu oleh makhluk gaib itu. Di sana kan memang tempat. Jadi sosok yang sering muncul di sana itu katanya sosok penari mistis. Nggak dijelasin pakaiannya apa, narinya gimana tuh nggak dijelasin. Jadi cuma dijelasin soal penari doang itu, Mas. Jadi gimana? Apakah pernah ke sana dan menemui? Saya belum pernah ke sana, Mas. Saya lah pilih wae cok kayak wong betising we cok anjing. Saya belum pernah ke sana, soalnya nggak tahu itu gimana. Oke. Ini. Cowok asal. Halo Mas Sudimar gimana? Oh iya, saya ditemani Mas Sudimar sama Mas Indra. Halo. Nah, itulah ya. Oke. Mas Sudimar gimana? Saya belum pernah ke sana sih, Mas. Saya paling cuma wirawiri di jalan besar itu. Kalau Taman Balai Kambang kayak aku juga belum pernah, Mas. Kalau lewat pernah di Balai Kambang ya. Oke, sama ini di Omah Lowo. Omah Lowo kurang tahu juga sih, Mas, di mana ya. Jadi ini kejadiannya sebelum diperbaiki. Omah Lowo. Omah Lowo kan ini nggak dijelasin di mana juga. Lokasi tepatnya loh, Mas, nggak dikasih tahu. Solo berarti ya? Solo. Jadi Purwosari ini, Mas. Purwosari cuma dekat lah. Jadi ini kejadiannya seringnya itu sebelum diperbaiki. Itu, Mas. Sering terlihat bayangan hitam. Ada pula suara teriakan mistis dari dalam rumah, bikin merinding. Dipertegas loh, Mas. Tapi nggak di semua ini nggak dijelasin lokasi ini, cuma dikasih tahu tempat, kasih tahu nama, kayak tempatnya lah, kayak rumahnya namanya apa atau namanya apa. Ya, sebelum 2016 kejadian seringnya. Sekarang mungkin sudah enggak lah, Mas ya, karena sudah direnov dan lebih bersih ya pastinya. Ya, sudah jarang orang, sudah terang lah jalan lah. Sudah. Lalu lalang di dalamnya ya, Mas. Ini emang sudah perkota-kotaan ya. Dulu juga emang udah rusak berat ini, Mas. Iya, Mas, kan dari suara Jateng ID. Lanjut ya, Mas ya. Yes. Nah, ini yang nomor 3 atau yang ketiga ini kendak di rel Bakonang, Mas. Rel Bakonang. Di samping jalan. Itu di mana ya, Mas? Bakonang. Emang relnya di mana itu? Di samping jalan. Itu relnya masih aktif atau cuman bekas bangunan? Ini kalau di gambar hanya cuman bekas rel bekas sih, Mas. Seharusnya di Bakonang kan sudah nggak ada jalur ya, Mas ya. Iya. Sudah ada, itu harusnya sudah mati. Sudah nggak dipakai lagi, nggak aktif. Jadi kejadiannya gini, Mas. Saat maghrib sering terjadi kendaraan jatuh di rel Bakonang. Jadi saat maghrib itu ini rel bengkong, Mas, ralat, Mas. Rel bengkong itu ya ini timurnya Bakonang sih. Ya, Bengkong. Bakonang. Bengkong. Dibaca benar-benar, Mas. Rel bengkong daerah mana, Mas? Ya itu timurnya Lowo itu. Purwosari ke timur. Kalau nggak salah dekat Bang apa ya? Bang Diamond apa ya? Ya mungkin yang itu rel bengkong kayaknya yang apa? Lewat jalan dari yang di nyebrang jalan itu ya relnya. Kalau dari barat itu di sisi utara jalan raya, terus di rel bengkok itu nyebrang ke
barat apa selatannya jalan. Ya, saya ralat tadi bukan bekonang tapi bengkong ya. Well, bengkong, salah baca karena ini record jam setengah Tapi 12. kayaknya emang itu kan apa banyak yang sering jatuh soalnya relnya kan Nggak itu rata. Bukan Mas, itu licin Mas. kalau menurutku mereka itu kurang teknik Mas. Iya. Kalau teknik harusnya kan diseberangkan jalannya Ya. apa di relnya, tapi itu malah di apa? selaraskan. Diselaraskan sama relnya. Melengse. Ya, ya bisa Berkirim. jadi Mas. Jadi ini sosok yang sering menampakkan diri di sana saat dulu ya Mas, sebelum diperbaiki. Bukan ding. Yang sering kelihatan di sana itu wanita berambut panjang dan makhluk hitam berbulu. Domba. Berbulu doang Mas. Ini berbulu doang ya. Marera sudah merinding ay. Bengkong. Sama yang ini, yang keempat lah. Di dalam Lokananta. Lokananta itu di mana Mas? Coba dicari. Lokananta. Lokananta kayaknya itu kayak apa? Perumahan Bukan. Bukan Mas, itu kan Studio. ah, apa studio. ya? Studio. apa Lokananta Akmil ini? Lokananta Solo. Iya. Kayaknya Lokananta kalau Solo, nggak Mas. salah itu studio rekaman apa-apa gitu. Oh iya, Lokananta Record. Nah, Iya. itu. Ada seperangkat gamelan bernama Kiai Siri Kuncoro Mulyo. Di sana ada gamelan yang bernama itu Mas, yang dikeramatkan. Sering terdengar suara gamelan mistis padahal tak ada yang memainkan. Jadi gamelan itu sering berbunyi sendiri. Pak tung tak dung dung dung. Ya, kalau gamelan emang kebanyakan sih Mas, kalau apalagi kalau ada Udah yang dikeramatkan. keramat-keramat. Nah, ya. Soalnya di tempat saya di Jogja itu juga ada di apa? Kalau di desa itu namanya Pedesaan. Kudu gone sanggar. kadang ya kayak sanggar. Sanggar. Desa kan di sana kan ada sanggar Jatilan dan apa? Apa? Gamelannya itu kan disimpan di sana ya. Ya. Jadi kalau misal Apa? malam-malam bunyi sendiri tuh kayak Udah apa? biasa. Lumrah. Lumrah tapi Batrap. kayak apa? Namanya tanda-tanda gamelan itu minta di Kasih sajen. ya dikasih sajen apa dimandiin gitu. Aduh, saya kotor. Saya mau dimandiin dong. Ya, lanjut Mas. Oke, lanjut. Yang kelima adalah Mes Aresto yang terletak di lapangan Arseto ya. Mes Arseto yang terletak di lapangan Kadipolo. Nah, ini dijelasin tempatnya Mas. Jadi yang sebelumnya merupakan rumah sakit. Beberapa kali terlihat sosok suster yang konon bunuh diri di lokasi. Jadi pernah ada suster yang bunuh diri di situ dan sering terlihat Mas. Mungkin ini Sering kejadian penampakan. ya, mungkin ini kejadiannya kayak yang temanmu itu loh Mas, yang tetanggane kos ada yang bunuh diri terus dia diliatin wujudnya itu loh, sosoknya pas dia bunuh Oh diri. itu bukan temanku Mas, itu cerita dari siapa ya? Aku lupa. Ya penting ceritamu dulu lah. Ada yang tetangga kosnya meninggal terus yang orang itu yang cerita itu dikasih lihat kejadian itulah berulang-ulang. Mungkin kayak gitulah ya Mas. Kok jadi merinding ya? BTW ini menambah sensasi ya. Lanjut ke 6. Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, Pastilah. itu keraton, Mas. tidak Bangunan usah lama. ditanya lagi. Jadi di keraton itu memiliki supit urang yang merupakan tembok tinggi membentuk lorong. Banyak yang melihat sosok bayangan hitam yang terlihat saat malam hari. Jadi di tembok itu sering terlihat sosok hitam meninggal. Ya, Iya, saya pernah ke sana Mas malam-malam dulu sama sama teman-teman bertiga dua sih. anjay gabut. Bukan Anjay gabut. dulu pas zamannya hunting foto, Oh ya pas pakai efek aquamarine itu. Nah, pakai itu GoPro. zaman dulu tapi GoPro aja. tapi nggak Kikem. apa nggak ada Apa-apa. tanda nggak lihat penampakan. Mungkin cuma halu lah Mas ya. Soalnya kan orang-orang kesana pasti mikirnya udah wah tempat cari foto lama ini. Nah, pasti Tergantung ada mistisnya. tujuannya Iya. masing-masing sih Mas. Tujuannya sama tujuannya sama, tergantung tujuannya juga. Sorry cuk, sorry ngono mau cucu aja.
Nomor 7, lanjut ya. Saat berbagai Museum Radia Pustaka. Ya, di Museum Radia Pustaka. Kok ini saat ya? Berbagai naskah kuno ada di digitalisasi di Museum Radia Pustaka. Jadi lembarannya atau berkas-berkas di sana selalu tidak teratur, Mas. Ya. Beberapa orang membantu saat membuka naskah tiba-tiba tertidur begitu itu saja. Jadi kayak jadi ditidurin, disirap. Nah, ya. iya, Mas. Jadi ada kan beberapa naskah di sana tidak teratur, Mas. Jadi kayak berantakan. Ada beberapa orang yang mencoba membantu membersihkan atau merapikan naskah-naskah itu, tapi tiba-tiba Ketiduran. Wow. Kita logika bersama-sama. Itu mungkin emang kecapean sih, Mas. Bisa, jadi kecapean bisa emang malamnya ronda begadang. 3 hari. Yes. Mantap sekali. Tahu ambil Sering. Koplo enggak 3 hari 3 malam enggak libur. Slang lost rig. Nangis rasa dulu. Aduh. Selanjutnya Benteng Vastenburg. Kabarnya dijaga makhluk halus menyerupai perempuan Belanda. Nah, itu ada cerita itu, Mas. Ya. Dari temanku, Mas. Iya, banyak cerita kalau di benteng itu, Mas. Itu apa sosoknya apa, Mas? Perempuan Pakai gaun putih. pakai itu kain gimana putih. ya? Itu di depannya, Mas. Depan gerbangnya kayak menunggu orang datang katanya. Dulu Ceritanya gimana, Mas? Ayo. kalau masih inget, aku punya temen yang pas waktu SD dia ditutup mata batinnya. Oh ya. Terus dia buka lagi pas SMP, terus ditutup lagi pas SMK buka lagi. Nah, itu kan. Dia itu ceritanya lihat konser Segido kalau nggak salah. Itu sama 2 orang atau 1 orang itu. Bisa Ida. Ditanya nggak tahu, Mas. Lagunya, Pak. Ya. Nah, itu Jalan-jalan. Bilang gitu. Cok deloken kayak neng dur. Apa jenenge neng dur? Apa namanya, dinding. Di Yes. atas dinding tuh ada Di atas benteng. di atas benteng. Kamu lihat sesuatu nggak? Temanku tanya yang ini. Terus apa cok, enak apa ya? Apa cok, nggak ada apa-apa. Yes. Terus dia langsung cerita. Kalau kamu pengen tahu tak ceritain gitu kan. Ditawarin, ya udah ceritain aja. Di situ ada cewek cantik. Dia duduk di atas apa namanya? Benteng itu. Dia cantik. Dia kayak bule. Menurutnya kayak bule kalau nggak salah, itu ceritanya kayak bule, rambutnya panjang. Tapi cantik, Mas. Itu merinding. Tapi kebanyakan bangunan bekas Belanda emang sosoknya seperti itu ya, Pak. Ini Belanda. Kayak di benteng Vastenburg di Jogja juga kayak gitu. Jadi juga ada. Di Jogja juga ada benteng kayak gitu, Mas. Kalau nggak salah dia itu bule tapi pakaiannya ada Jawa. Hah? Oh, Nggak pakaian adat sih, tapi apa ya? Ya, Bukan baju, kebaya. bukan. Maksudnya baju kayak orang Jawa biasa, bukan maksudnya Jari. yang resmi itu enggak, tapi kayak kelihatan itu Kayak pasti pribumi. Jawa gitu ya. Ya pasti. Tapi dari wajah yang diceritakan itu dia cantik. Dia itu orang lurik lah luar. ya. Adek lurik biasa. Kayak gitu, Mas. Tapi dia duduk di atas. Pasti kan bukan orang kan ya. Nah. Dia kan bentengnya tinggi, ya itu. Iya sih. Itu pas rame-rame loh, Mas. Dia kayak lihat konser gitu. Ya itu, ceweknya itu kayak lihat konser, kayak menikmati gitu loh. Ya, tahu Mbaknya- kalau mbaknya suka seka nggak? Mbaknya suka sekali pikir gitu, Cok. Mbaknya suka seka. Zaman Belanda menyebalkan. Oke, lanjut ke 9 ya, Mas. Atau yang terakhir, jembatan Luruk Lama yang berada di atas Sungai Bengawan Solo. Daerah mana itu? Ya. Bangan Solo. Bengawan Solo ya di Pulau Jawa dong, Mas. Enggak, maksudnya kan Juruk, tepat jembatan Juruk. Juruk. Jembatan Juruk. Oh iya ya. Berarti Yang lama, yang lama berarti di yang sampingnya itu. Ring Road. Bukan. Yang masih kayak gini loh, yang masih besi ini loh. Masih Berarti yang belum nggak direnov. dilewati. Ya, yang nggak dilewati itu. Nah, itu. Mana itu? Itu bentar ya. Seorang warga mengaku boncengan motornya terasa berat padahal tidak ada siapapun. Ya, mungkin kan itu jembatan ini nggak pernah dilewatin, terus dia lewat situ karena sepi. Ya, udah. Kalau cerita mengenai diboncengi kan banyak banget ya, Mas ya. Banyak. Contoh pribadi aku pernah. Aku katanya juga
tapi aku nggak ngerasa apa-apa mas, cuma temanku bilang ponakan Kamu mau ngecek uang? aku habis dari rumahnya Indro Hah? itu pulang kan bareng si Rido. Nggak taunya Rido itu di belakangku kan. Iya. Tapi agak jauh gitu loh. Tapi aku nggak tahu kalau itu Rido. Aku sampai aku lewatnya belakang SD. Tapi dia lewatnya yang depannya. SD mana? SD rumahku yang H itu loh. Aku lewat yang H, dia lewat yang lurus. Wah. Toko itu loh. Dia bilang gini pas sampai depan rumah kan bareng kan ya. Mau masukin motor itu aku buka pintu. Dia deg motornya dimatiin bilang, "Loh Mas, kowe mau wong loro po? Benjane karo sapa gitu?" Saku ya biasa kaget kan. Lah, emang irohmu nendi ya kan tanya. Kamu lihatnya di mana? Katanya di belakang SD aku boncengin orang, tapi aku nggak kerasa apa-apa. Kan? Mungkin Rido sedang mabuk, Enggak, dia nggak pernah mabuk. ngepil, Mungkin ngopi. cimeng ya. Mungkin itu ya Mas ya. Baru aja itu Mas. Tapi ini cuman beberapa teman, 9 tempat. Cuma 9 tempat aja. Terus kan saya pernah baca juga di stasiun sini, stasiun Gawo. Sendawo Apa itu? Nah itu kan saya pernah Nenek-nenek, searching Mas. kan ada kalau tiap dini hari, nah itu ada nenek-nenek nyapu Nah, Di mana? di stasiunnya. di Dulu sebelum pas beroperasi ya mas. oh Kalau sekarang Pas direnov? ya kalau sekarang nggak tahu. sekarang udah ada pegawainya tetap Mas. Ya. Kalau dulu kan masih cuman dijaga cuman beberapa orang, 1-2 orang doang. Kalau Di sekarang situ. kan udah banyak. Sama pos apa ya Mas namanya, pos di Palang itu, Kampleng. pos Kamling lah di Palang itu, di Palang kereta Mana yang pos di Blimbing sana? ada loh, di Blimbing Oh ya. kan saat yang kecil itu loh, Menemukan di mana? samping barat rel, barat rel selatan jalan, Berarti itu yang nyebrang. Ah, Terus nyebrang. ke selatan jalan pas cakep oh sebelum pertigaan. iya. Itu kan ada pos ya buat pos Palang lah, buat nurunin palang kereta. Nah di situ juga kadang ada cerita kalau yang jaga itu sering ngelihat orang lewat di apa namanya rel pas tengah malam lah. Itu detik-detik sebelum ada kereta lewat. Terus pas dicek nggak ada. Oh kayak seakan-akan ketabrak. Seakan-akan ketabrak, ini nggak ada. Terus kadang di pos yang pos apa ya namanya, gazebo atau apa, bangunan buat istirahat para petani, Oh iya. bisa di gubuk itu katanya sering ada Penampakan. mbak-mbak yang sering duduk di situ pas jam 1-an. Saya pernah lihat apa yang di dekat sendiri itu apa. Cuman apa sekilas loh lihat deh. Kan pernah saya Kelebatan. kelebatan lewat situ loh. Pas dari apa Gawo ke sana. Gawo ke pas selatan. Sebelum ke rel kan masih jalan menuju yang jalan gede. Nah itu lihat itu ada kayak sosok orang siluet gitu. Cuman pas lewat sebelahnya saya lihat lagi nggak ada. Tapi kelihatan nggak mas itu cewek apa cowok gitu? Dari model. Kalau siluetnya rambutnya panjang gimana? Panjang, mungkin golok Kalau rambutnya gosengin itu. dulu panjang. Mas. Sepinggang lah. Pinggang, oh bukan Mas, itu namanya ipang. Pinggangnya wager. Pinggang, Geger. Segini lah perut lah. sepinggang lah Mas. Sepinggang, seboyok. Boya lah namanya lah. Cuman itu kan siluet terus nggak tahu emang ada beneran ada orang. Kayaknya orang sih mas. Iya. Kalau Apa yang menguatkan itu orang? ya kan misal orang berbuat Tidak senonoh. senonoh, paling kan yang di bawahnya lagi Mendelik. menjilat-jilat sesuatu kan. Tidak, Terus tidak pas tahu, apa kelihatan lampu motor si cewek itu langsung Mendelik. ngepron, merunduk apa ya tiarap. tiara. Tiarap. Sih, bener sih. Tiarap kan mungkin bisa kita Mas. nggak tahu juga ya. Soalnya kan beberapa kasus gini ya. Kalau Paling logis. ayo beberapa kasus tinggal. Kalau lihat sosok kayak gitu beneran, kalau sekilas kan kita tahu jelas itu apa. Kan Ini nggak cuma nggak siluet. Kalau ini nggak jelas. siluet. Nggak bisa sadar kan? Ya, bisa sadar. Bisa aja kan itu cuma orang aja. Kalau pikiran saya itu emang berdua sih mas.
Iya bisa jadi. Yang si cowoknya paling lagi jongkok menjilat-jilat sesuatu. Siapa tahu itu bertiga. Bisa jadi juga. Kan kita nggak Iki horor tuh. ya kan ini apa? saya lihat penampakan. Oke. Cuman saya berpikiran logis lah, positif thinking mungkin. Soalnya ya pas jalan pulang mas. Iya. Oh ya itu. Lanjut ada bangunan-bangunan lain. Oh ini mas ada di palang kereta yang mana itu yang ditutup? Oh yang melambung. Melambung. Itu kan paling wah. Itu paling wah ngene bangun no. Mana itu mas? Masih mana berambang. Oh yang itu tuh yang adalah Ada underpass tuh. oh yang kecil itu toh. Ada jalur tembus desa mas. Jalur tembus desa tapi itu rel belum bagus ya mas. Yang mana? Itu ancer-ancernya dari pos tadi Blimbing. Ya. Ke kiri. Oh yang tengah sawah itu. Itu tengah sawah kan. Oh yang ada apa jembatan kereta itu bukan? Oh, keretanya Ada. ngambang di atas sekali. Iya, saya pernah ke sana mas. Cuman kan bawahnya ada Iya, pas tuh. ada. Ada itu daerah situ. Cuman saya lupa pasnya. Dulu saya ke sana pas zaman SMP. Saya kan habis PS-an bingung kan mau Kemana? Nah, akhirnya diajak lah ke situ nongkrong di sana. Ngeri sih sih. Cuman nggak nemu apa-apa. Emang ceritanya gimana mas? Ada cerita apa di sana? Wanjay, tukang ngulik cerita. Kalau nggak salah ada yang kan dulu sempet pernah nongkrong sama temen daerah sana mas. Di situ. Tuh ya rumahnya itu nyebrang di rel. Jadi lewat underpass bawah itu terus masuk ke desanya kan. Nah di situ dia lihat ada lelembut mas. Lembut menurut dia itu lelembutnya itu kayak jenis tangan. Pergelangan atau apa ya? Kalau nggak salah itu pergelangan tangan. Dia itu jalan gerak gitu loh. Jalan jari telunjuknya itu kayak seakan-akan mendayung untuk dia jalan itu. Jadi itu di atas rel. Kalau nggak salah ceritanya gitu. Cuma gitu. Iya. Wah, fuck. Tapi amrin ini mas. Bayang mas. Iya sih. Bayangkan Iya. itu potongan tubuh loh mas. Sekarang gini mas. Kalau sengeri apapun, kalau kan di apa ya? Di rel ditutup tadi, di mana? Malah ditutup tadi. Melambung. Tadi tuh beberapa orang, bukan banyak sih, banyak orang yang ditulikan. Yes. Ditulikan di sana mas. Jadi mau lewat, padahal kereta udah deket, nggak kedengeran apa-apa. Bukan ditulikan, ditutupi. Ditutupi kan setan budak mas. Kamu tidak dengar ya. Kamu mati untuk makanan saya. Di sini pun angker sih mas. Di mana, Perempatan gedung. Perempatan gedung mana mas? Oh gedung Gawo itu iya mas. Soalnya kan sebelum gedung aku kan pernah pulang jam 2:30 atau jam 2-an. Ya motornya jadi berat. Itu aja motornya berat. Terus mau sampai ke jembatan, pas di lampu itu udah nggak ada, udah berat, udah enteng. Udah biasa lagi. Jadi cuma pas di situ kan karena vibe nggak hujan, nggak dingin kan Biasa. tadi naik motor itu kecepatan 40, 30 santai. Tiba-tiba wah, aku ngecek di spion kan bajuku pas warna hitam mas, nah belakangku merah. Kelihatan berarti. Kelihatan di spion, pas aku nengok nggak ada. Di spion di bagian kiri itu kelihatan merah, kayak kain lepet-lepet apa namanya, melambai-lambai, kena angin. Itulah. Aku merinding kalingan sesuatu. Apa? Dulu pas zaman SMP apa SMA. Biasanya malam-malam pit-pitan lah, motor-motoran, Sepedaan. nongkrong apa, muter-muter mana gitulah nyari angin. Itu pas di daerah mana itu? Itu di Jogja apa daerah, sini? di sini lah, di daerah pabrik gula Colomadu. Wah, itu kan kamu punya bayi. Oh iya bener. Iya. Colomadu itu ngeri itu. Nah, di sana aku sama temanku si Gomber. Oh, Kan itu ada 4 motor saya mas. jadi Cuman kepisah. oh, Aku sama Gomber kepisah sendiri lewat sana. Dari kejauhan di gerbangnya itu lihat poci. yang lihat kamu
Saya ya. Anjay. Merinding.